Gambar sudah tampak. Gambar sudah terlihat. Suara kurang keras. Halo, Pak. Halo. Pak. Sudah kelihatan Mbak Indrian Putri Pradawanti. Pak, Mohon. Dimulai ya Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang assignment ke-4, Inventory and Purchase. Next. Kelompok kami terdiri dari Divi Salsabila, absen 6, Indrian Putri Prabawanti, absen 11, Muhammad Nur Amin, absen 17, Rana Rifda Izati, absen 23, Syahdilana Azharus Shihab, absen 29. Next. Yang pembahasan yang pertama yaitu tentang asersi inventory. Yang pertama, existence and occurrence. Di sini tuh memastikan perusahaan mencatat pembelian dan penjualan mewakili inventory yang terjual dan dibeli. Inventory pada laporan posisi keuangan ada secara fisik, sehingga transaksi dan saldo atas persediaan tidak ada yang bersifat fiktif. Completeness. Memastikan semua pembelian dan penjualan dicatat, dan semua persediaan pada akhir tahun dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Jadi, tidak ada transaksi atas persediaan yang hilang dari balance sheet. Next. Right and obligation. Memastikan entitas memiliki hak atas persediaan yang dicatat pada periode dan akhir periode. Jadi di sini kita harus yakin persediaan itu benar-benar dimiliki oleh perusahaan. Yang berikutnya, occurrence valuation and allocation. Di sini tuh memastikan bahwa biaya ditentukan secara akurat sesuai dengan standar akuntansi. Persediaan dicatat pada akhir tahun dengan menggunakan nilai terendah antara biaya dan NRV. Jadi seluruh persediaan dicatat dan dihitung dengan tepat. Di asersi ini, kita juga harus memastikan saldo persediaan dapat dinilai dan diklasifikasikan dengan tepat dan periode yang tepat. Next. Classification. Memastikan inventory dicatat pada akun yang benar. Cut off. Memastikan semua pembelian dan penjualan persediaan dicatat dalam periode yang benar. Presentation. Memastikan persediaan diklasifikasikan dalam akun yang benar. Pengungkapan yang berkaitan dengan klasifikasi dan penilaian telah memadai dan sesuai dengan standar akuntansi, sehingga di sini perjanjian pembelian dengan pihak lain dapat diungkapkan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Rana, dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya itu ada terkait audit program. Yang pertama itu meminta daftar posisi persediaan mencakup nama, barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan. Itu asersi yang terkait itu existence atau occurrence. Yang kedua itu ada lakukan observasi perhitungan fisik persediaan. Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan sampel. Itu juga terkait dengan existence atau occurrence. Yang ketiga itu perhatikan apakah terdapat cut-off terkait penerimaan barang dan pengiriman barang di laporan penerimaan barang. Itu terkait asersi rights and obligation. Yang keempat itu ada bandingkan hasil observasi perhitungan fisik dengan saldo pada kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi. Itu terkait dengan asersi completeness. Yang kelima, periksa semua penjumlahan dan sekalian di daftar persediaan, yaitu terkait dengan asersi completeness. Selanjutnya itu ada cocokkan daftar persediaan dengan buku besar. Asersi yang terkait itu ada existence atau occurrence. Yang ketujuh itu lihat apakah barang telah dicatat sesuai dengan syarat pembeliannya.
Contohnya FOB destination atau FOB shipping point. Itu terkait dengan presentation and disclosure. Yang ke-8 itu ada konfirmasi apakah terdapat persediaan yang berada di luar gudang persediaan. Asersi yang terkait itu ada existence atau occurrence. Yang ke-9 itu lakukan analisis untuk melihat kewajaran nilai persediaan, apakah terdapat barang yang penjualannya lambat, usang, atau kelebihan pembelian persediaan. Itu terkait dengan asersi, valuation, dan allocation. Yang ke-10 itu ada observasi jika terdapat fraud dan konsinyasi persediaan. Asersi yang terkait itu existence atau occurrence. Selanjutnya itu ada program audit berdasarkan asersi, existence, atau occurrence. Prosedur auditnya itu, yang pertama itu melakukan observasi perhitungan persediaan fisik dengan menggunakan sampel. Yang kedua itu menyiapkan memo sebagai ringkasan atas observasi persediaan fisik. Yang ketiga itu membandingkan apakah catatan persediaan sudah sesuai dengan bukti uji fisik atau melakukan vouching. Yang keempat itu melakukan pemeriksaan harga per unit pada faktur pembelian dengan melakukan vouching dari harga per unit pada faktur pembelian. Yang kedua, program audit berdasarkan asersi completeness. Prosedur auditnya itu yang pertama melakukan tracing untuk mengetahui apakah hasil pengecekan inventory sama dengan schedule persediaan, apakah yang dicatat sudah lengkap atau belum. Terus yang kedua itu menelusuri tracing ke dokumen laporan penerimaan barang setelah tanggal neraca hingga pengeluaran kas. Yang ketiga, melakukan uji cut-off atas penerimaan terakhir inventory ke laporan penerimaan barang. Yang ketiga itu prosedur audit terkait program audit berdasarkan asersi right and obligation. Yang pertama itu meninjau kembali kepemilikan barang persediaan. Yang kedua, meninjau kembali persediaan konsinyasi. Yang ketiga, memeriksa kebijakan FOB terhadap barang yang sedang dalam pengiriman, baik penjualan maupun pembelian. Yang keempat, memeriksa apakah ada retur dalam transaksi pembelian inventory. Selanjutnya, itu prosedur audit terkait program audit berdasarkan asersi, valuation, atau allocation. Yang pertama itu melakukan rekalkulasi persediaan dan sesuaikan dengan apa yang ada di gudang. Yang kedua, memeriksa persediaan yang sudah tidak dapat digunakan. Yang ketiga, memeriksa penghitungan penyisian persediaan rusak. Dan keempat, melakukan vouching ke faktur supplier untuk memastikan bahwa sudah dinilai dengan benar. Selanjutnya, prosedur audit terkait program audit berdasarkan asersi, presentation, and disclosure. Yang pertama itu memeriksa kesesuaian penyajian persediaan di laporan keuangan dan membandingkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang kedua itu memeriksa catatan atas laporan keuangan guna menyesuaikan dasar pengukuran inventory terkait dengan metode perhitungan, apakah menggunakan FIFO atau average, metode pencatatan, apakah menggunakan perpetual atau periodik, pengukuran RC&RP, dan pencadangan inventory yang rusak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Divi. Selanjutnya ada inventory purchase system internal control stream. Yang pertama itu perhitungan fisik dilakukan setidaknya. Mohon izin Mbak Divi, mohon izin suaranya begitu, kresek-kreseknya banyak banget. Iya, masih. Mic-nya mungkin kali ya. Apakah masih, Pak? Masih. Gimana caranya teman-teman ya, biar nggak kresek-kresek gitu ya? Kayak gitu, Mbak. Atau dilepas saja itu Mbak Divi pakai ini nggak pakai lepas saja Pak, masih berkurang sih sekarang sih, masih ada teman-teman. Ini suara Mbak Divi gitu kira-kira agak gimana gitu apa enggak apa-apa? Iya Pak.
Piye? Ayo teman-teman, halo. Halo, Pak. Iya, Mbak Divi tadi suara masih. Coba Mbak Divi bersuara. Nah, kita minta respon teman-teman. Oke apa enggak? Mau Mbak Divi bersuara dulu. Halo Mbak Divi. Masih Pak? Iya, berkurang banyak Mbak. Berkurang banyak. Atau saya izin join lewat HP dulu Pak? Monggo, nggak apa-apa. Monggo, nggih. Nggak usah di-setup. Nggih, siap. Sebentar ya, teman-teman ya, Mbak Divi pakai HP dulu. Kita nggak pakai waiting room kan ya, jangan langsung masuk nanti kan ya. Atau Mbak David matikan kamera sekali ya kalau mungkin. Tapi kayaknya sih bukan masalah sinyal itu ya, kayak masalah di portnya atau di mikrofonnya itu Pak, dari mikrofon. Iya, mikrofonnya kayaknya itu. Kayak rusak itu Pak, kemasukan air atau muncah di dalam. Itu dia udah detail, kemasukan air atau kemasukan minyak gitu Mas ya, atau pecah, keinjek gajah. Mbak Dini mau silakan, sudah 31 orang. Halo? Apakah masih kedengar Pak? Yang jelas Mbak, cuma ada echo. Yang satu dimatikan aja speakernya. Ya, sudah. Nah, sip, keren, mantap. Izin ya Pak, melanjutkan. Ya, silakan Pak. Yang pertama itu ada perhitungan fisik dilakukan setidaknya setahun sekali. Test of control yang bisa dilakukan itu adalah inquiry, yaitu melakukan wawancara dengan manajemen mengenai pelaksanaan perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, perusahaan menyiapkan prosedur tertulis untuk perhitungan persediaan. Test of control-nya yaitu observasi, mengamati bagaimana proses perhitungan fisik persediaan. Yang ketiga, perhitungan fisik dilaksanakan sesuai prosedur. Test of control-nya observasi, mengamati bagaimana proses perhitungan fisik persediaan. Yang keempat, persediaan dijaga dan dikontrol dengan cukup baik. Test of control-nya observasi, mengamati proses penjagaan dan pengontrolan. Yang kelima, laporan penerimaan disiapkan untuk seluruh persediaan yang diterima. Possible test of control-nya adalah documentation dengan meminta kelengkapan dokumen laporan penerimaan. Lanjut, Ren. Udah. Yang keenam, menggunakan purchase requisition. Test of control-nya adalah observasi dengan mengamati prosedur pembelian. Yang ketujuh, menggunakan penomoran untuk dokumen pesanan pembelian. Mohon maaf, di sini ada kesalahan ketik. Harusnya itu adalah sequence checking, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap penomoran, apakah urutannya sudah benar. Selanjutnya itu pembelian diotorisasi oleh pihak yang bertanggung jawab. Test of control-nya dengan documentation, yaitu dengan meminta dokumen pembelian dan memeriksa ada atau tidaknya tanda tangan penanggung jawab pada dokumen pembelian. Kesembilan, seluruh pembelian dihitung dan diperiksa. Test of control-nya observasi, mengamati proses pengendalian penerimaan barang. Yang selanjutnya, perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual. Test of control-nya observasi, mengamati proses pencatatan akuntansi perusahaan. Selanjutnya, perbedaan antara perhitungan fisik dan pencatatan perpetual diperiksa secara berkala. Test of control-nya observasi, mengamati proses pemeriksaan oleh perusahaan. Lanjut. Selanjutnya itu inventory purchase system, internal control weakness. Weakness yang pertama adalah perhitungan persediaan dibantu oleh petugas persediaan. Potensial error-nya ini, jika hal ini terjadi, maka ada kecurangan dalam perhitungan.
Karena petugas persediaan akan melakukan kecurangan bila terjadi perbedaan antara perhitungan persediaan dengan pencatatan yang dicatat oleh petugas persediaan. Substantif tesnya yaitu membandingkan antara catatan masuk dan keluar persediaan dengan hasil fisik penghitungannya. Yang kedua, penerimaan dan pembelian berada pada satu departemen yang sama. Potensial errornya jika ada perbedaan jumlah antara barang yang diterima dan barang yang dibeli, maka jumlahnya akan disamakan oleh departemen tersebut tanpa ada pengecekan lebih lanjut. Substantif tesnya yaitu yang pertama membandingkan antara jumlah barang yang dibeli dan barang yang seharusnya diterima. Yang kedua, melakukan konfirmasi ke pihak suppliernya. Yang terakhir, weakness-nya yaitu petugas persediaan juga mengolah pencatatan persediaan pada master file. Potensial error-nya, jika ada perbedaan antara pencatatan dan persediaan fisik, maka petugas persediaan akan curang. Hal ini mirip dengan weakness yang pertama. Substantif testnya melakukan perhitungan fisik dan membandingkan dengan pencatatan perpetual persediaan yang dicatat oleh petugas persediaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan schedule C1 tentang inventory. Next. Nah, pada form C1 ini, kita akan menguji pencatatan persediaan pada apel blossom tahun 2003. Pengujian ini untuk menguji kemungkinan kesalahan dalam pencatatan persediaan pada apel blossom. Nah, macam-macam kesalahan yang mungkin terjadi, antara lain, 1. Persediaan mungkin telah dikirim tetapi tidak dicatat. 2. Penggunaan persediaan tidak dicatat dengan akurat. 3. Pembelian telah dicatat tetapi barang tidak diterima. 4. Persediaan mungkin dicuri. Dan terakhir, persediaan dinilai secara tidak tepat. Di sini dapat kita lihat perusahaan apel blossom memiliki 4 jenis inventory. Pertama ada oil, 2 ada cream, ada lotion, dan colognes. Masing-masing inventory dicatat dengan kode yang berbeda-beda. Masing-masing item diukur dengan satuan cash. Nah, masing-masing cash ini terdiri dari 24 botol dan beratnya diukur dengan satuan ounce. Nah, di sini auditor melakukan beberapa pengujian. Yang pertama, auditor telah menguji uji fisik dengan simbol persen. Nah, dari hasil uji fisik dengan pencatatan itu dihasilkan sama. Kemudian auditor juga telah melakukan rekalkulasi, yaitu dengan simbol pagar. Kemudian auditor juga telah mencocokkan harga masing-masing inventory pada schedule inventory C1 ini dengan voucher pembelian. Kemudian juga auditor juga melakukan booking. Nah, next. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, auditor menemukan beberapa kesalahan. Yang pertama, itu kesalahan pada persediaan 601 lemon oils. Penyesuaian jumlah ending inventory karena apel blossom menggunakan metode FIFO. Nah, setelah melihat hasil persediaan 601 dan voucher 124, 1221 ditemukan adanya perbedaan. Nilai ending inventory pada C1 itu ada 321 dengan cost per unitnya 2,6. Hal tersebut salah kan, seharusnya itu pembelian terbaru tahun 2003 itu menggunakan cost per unit 2,39. Nah, 2,39 ini didapatkan dari 110,8 itu dari costnya dan ditambah 4 breaknya dibagi 24 botol per 2 ounce. Karena ini satuannya menggunakan ounce untuk yang lemon oils. Kemudian unit penyesuaiannya adalah COGS pada inventory sebesar 1008. 1008 ini didapatkan dari 1000 cash yang dibeli terakhir pada tahun 2003 dikali dengan 24 botol dan dikali dengan 2 ounce. Kemudian dikali dengan selisih harga yang salah tadi. Itu 2,6 dikurangi dengan harga yang baru. Next. Koreksi kedua ini pada persediaan L612, yaitu moisturizing lotion. Nah, penyesuaian ini juga disebabkan karena apel blossom menggunakan metode FIFO. Nah, setelah melihat persediaan L612 ini, ternyata ada
perbedaan karena semuanya menggunakan cost per unitnya itu 3,6. Seharusnya untuk persediaan tahun lalu sejumlah 620 itu didapatkan dari 820 itu dari C1 dikurangi dengan pembelian tahun ini 200 yaitu menggunakan cost 3. Itu dapat dilihat di C1 tahun 2002 atau tahun lalu. Nah, jurnal penyesuaiannya yaitu adalah COGS pada inventory sebesar 8.928. Ini didapatkan dari 820 dikurangi 200 cash yang dibeli dikali dengan 24 botol dikali dengan harga terbaru dikurangi dengan harga tahun lalu. Next. Terakhir ada jurnal koreksi pada inventory 612. Nah, ini sudah dilakukan penyesuaian di segmen 8 yang presentasi sebelumnya. Itu transaksi berasal dari segmen 8 akun payable dari pembelian inventory voucher 109 dan jasa angkut 108. Koreksi tersebut dilakukan karena pada receiving log 2004 ada voucher pembelian R20 yang diterima pada Januari 2004, sedangkan Apple Blossom menggunakan FOB Hope atau shipping point pada pembelian ini. Maka pembelian tersebut seharusnya diakui pada tahun 2003. Nah, jurnal penyesuaiannya itu inventory pada akun payable sebesar 33.840. Itu berasal dari pembelian inventory ditambah jasa kirim. Next. Terakhir ada schedule utamanya itu dari penyesuaian tadi yang kita temukan itu ada adjustment 9.936 dari kesalahan dua pertama tadi dan 33.840 dari kesalahan yang ketiga tadi dari segmen 8. Itu sehingga didapatkan per audit tanggal 31 Desember 2003 itu sebesar 743.550. Kesimpulan pemeriksaannya, saldo inventory Apple Blossom sudah disesuaikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anang. Dan ada C2 yaitu Schedule Inventory Observation and Test Account. Next. Di sini auditor melakukan observasi dan pemeriksaan tes fisik. Kemudian tidak ditemukan adanya kesalahan atau error yang tercatat. Lalu tidak ada persediaan yang usang ataupun rusak setelah diadakannya observasi. Nah, di sini jumlah botol yang dilakukan pemeriksaan fisik pada storeroom dan shipping dock jumlahnya sama dengan yang dilaporkan oleh klien yaitu 95.388. Kemudian untuk yang persediaan dengan receiving report 12 sebanyak 150 case F60 face cream sudah dimasukkan ke dalam perhitungan. Jadi tidak diperlukan adanya penyesuaian. Oke, next. Kemudian ada C3 untuk memorandum. Next. Di sini kita melaporkan kami mendatangi lokasi untuk melakukan investigasi instruksi atas adanya persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Lokasi untuk perusahaan ini sehari ini tutup karena adanya perhitungan persediaan. Kalau kami melakukan review instruksi untuk persediaan dan instruksi tersebut memadai. Kami juga memperhatikan pegawai yang melakukan perhitungan persediaan. Lalu kami melakukan test account untuk mendapatkan harga persediaan akhir klien yang bisa dilihat di schedule C2 tadi. Nah, didapat bahwa penyimpanan persediaan sangatlah teratur, baik dan terinventarisasi dengan rapi, sehingga memudahkan untuk perhitungan. Pabrik klien tadi dibagi menjadi dua, yaitu ada gudang utama sama shipping dock. Nah, untuk persediaannya sendiri itu diterima dalam jumlah 24 botol per case-nya. Nah, untuk menurut pendapat kami, klien melakukan inventarisasi dengan baik dari sisi prosedur maupun perhitungan. Pegawai dalam bagian persediaan juga sangat kompeten dan memiliki pengendalian baik dalam seluruh prosedur. Karena pabrik tutup, maka tidak ada masalah cut-off inventory. Pengiriman yang diterima terakhir yaitu jadi pada tanggal 30 Desember 2003 dari
Fruit Sense Incorporated sejumlah 100 case lemon oil dengan harga $11.080 dan telah masuk dalam perhitungan persediaan. Dalam kasus ini juga auditor tidak menemukan persediaan usang maupun rusak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ataupun bisa chat kita di WA. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Monggo tadi siapa yang akan memimpin diskusinya? Pertanyaan pertama saya adalah yang dipanggil Mas Anang siapa tadi? Tadi nyebut nama Anang ya? Yang dia bukan tadi. Dilanjut ke yang disebut di namanya Anang, yang dipanggil Anang siapa? Mas siapa? Sebelumnya saya. Namanya Anang, Mas. Bukan Iya, lah. saya Anang. Dilana saya Anang. Oh, gitu. Tadi sebelum saya Amin. Salah. Tadi salah sebutnya. Oh, pantas kok dua-duanya Anang, saya heran kok dua-duanya Anang. Ternyata yang terakhir yang Anang ya. Yang C1 itu jatahnya Amin, saya yang C2 sama C3 gitu. Oke, Mas Sahdilana sebagai Mas Anang. Mas Anang yes atau no, Mas? Posasi yes. Ada pertanyaan kalau bisa ya no, nggak apa-apa, Pak. Sampai gimana sih kalau nggak apa-apa, harus yes ini, nggak boleh no di sini. Oke, monggo siapa yang mau jadi moderator diskusi silakan. Top 5. Ayo, siapa ini? Ayo. Halo, siapa ini yang memimpin diskusi? Wah, pada lari dari kenyataan semua ini. Moga Mas Anang, dipimpin Mas Anang diskusinya, moderator. Oh, Mas Anang nggak ada. Silakan untuk teman-teman dari kelas 620 yang mau bertanya, boleh. Mas Anang bisa buka kamera, Mas, biar kelihatan. Oh, siap, Pak. Bareng Asanti nggak? Oh, enggak ya. Itu bareng Asanti. Oke. Bareng kucing ternyata. Oke deh. Ya, monggo teman-teman, sudah dipersilakan jika ada yang mau bertanya terkait dengan yang dipresentasikan, bertanya, menjawab, atau menyanggah apapun yang perlu didiskusikan, silakan. Oke, monggo. Izin bertanya buat teman-teman kelompok 5. Di bagian purchase system internal control strengths itu di poin 1 kan ada test of control-nya inquiry ya, mewawancara manajemen pengelola persediaannya gitu. Nah, apakah memungkinkan jika test of control-nya itu ditambahin sama meminta dokumen hasil perhitungan fisik gitu? Menurut teman-teman kelompok 5 seperti apa? Terima kasih. Oke, Dina, makasih ya buat pertanyaannya. Kita tampung dulu ya buat pertanyaannya, nanti kita jawab di sini. Ada lagi? Bertanya kelompok 5. Suara saya masuk ya? Nggak kedengeran suaranya, siapa yang sedang berbicara, ayo. Iya, izin bertanya. Jadi kan yang terakhir itu kan ada schedule C3 memorandum kan. Nah, Mbak Hamami ya, sedang bertanya ya? Iya, Pak. Boleh, ya, Pak. Boleh dikeraskan dikit Mbak suaranya Mbak. Mas Ana nggak bisa mendengar tuh. Oh iya. Coba ya Pak, bentar. Oke. Dekatkan ke mic-nya. Ini udah jelas belum ya Pak? Sudah sekarang. Pas ngomong ini sudah jelas, pas ini tadi jelas Mbak. Izin bertanya, saya ulangi ya Bapak dan teman-teman. Di schedule terakhir tadi kan ada schedule C3 yang memorandum. Nah, sebenarnya di schedule C3 memorandum itu apa aja sih yang harus diungkapkan? Terus dulu kan kalau misal kita belajar di AKSK, tiap schedule di lead atau di supporting schedule, kalau misalkan memang ada yang harus diungkapkan kan bisa ditambahkan di bawahnya kakak kan di catatan itu. Nah, itu apakah juga sama seperti memorandum apa enggak? Terus schedule memorandum itu tuh cuma ada di inventory and purchase atau
bisa juga di kasus audit lainnya. Gitu. Bagaimana? Jelas nggak ya, teman-teman? Oke, jelas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya buat Hamami. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi buat sesi ini 3 pertanyaan? Izin bertanya kelompok 5. Ya. Terkait inventory internal control weakness. Yang kedua, penerimaan dan pembelian berada pada satu departemen yang sama. Ada salah satu substantif tes yang melakukan konfirmasi ke pihak supplier. Untuk konfirmasi itu bagaimana prosesnya ya? Apakah sama seperti untuk konfirmasi piutang atau bagaimana? Apakah bisa dipahami? Oke, buatnya bisa sih. Coba nanti kita jawab ya. Bentar Terima ya. kasih. Ya, teman-teman sambil menunggu grup kelima diskusi untuk menjawab tadi pertanyaan dari teman-teman, dan sambil menunggu teman-teman lain juga menunjukkan pertanyaannya nanti di sesi termin yang kedua ya. Saya ingin sedikit merecall ingatan teman-teman yang tadi sebut di AKSK ya semester 5. Semoga ini nggak ganggu yang sedang berunding untuk menjawab pertanyaan. Ketika kita bicara tentang audit atas inventory, dulu dikenal bahwa semester 5 kemarin di AKSK bahwa untuk inventory ini proses auditnya mungkin sedikit agak istilahnya lebih complicated. Karena apa? Inventory itu sangat mungkin bermacam-macam jenisnya. Kemudian metode penilaian pun bisa bermacam-macam juga ya kan. Ada risiko inventory rusak dan macam-macam, sehingga untuk yang inventory ini auditor perlu memberikan atensi yang cukup sehingga nanti penyajian atau pengungkapan di laporan keuangan itu nanti menjadi lebih fair, lebih disajikan secara lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tadi teman-teman sudah menyampaikan dengan bagus di kelompok 5 ini presentasinya bahwa memang risiko-risiko itu sudah dipahami oleh auditor. Tapi saya hanya ingin mengingatkan teman-teman bahwa dulu di semester 5 di AKSK itu ada bab audit atas inventory itu memang agak dalam pembahasan di situ gitu ya. Karena ya banyak hal terkait di sana. Metode pencatatannya, metode jenisnya juga bisa bermacam-macam. Kalau Apple Blossom ini kan nggak terlalu banyak banget ya. Jadi sudah. Tapi tadi asesmennya juga cukup oke sih. Nggak terlalu banyak banget itu tadi diuntungkan di situ. Tapi kalau perusahaan-perusahaan manufaktur yang memang inventory-nya jadi banyak banget, misalnya perusahaan otomotif ya, itu harus perlu hati-hati sekali. Sedikit tambahan dari saya sambil menunggu teman-teman siap menjawab pertanyaan dari 3 orang tadi. Sudah siap belum, Mas? Sudah Mbak, grup 5? Monggo. Dari Mbak Dina, pertanyaan pertama. Oke, monggo silakan. Izin menjawab untuk yang pertanyaannya dari sebentar. Pertama Mbak Dina, kedua Mbak Hamami, ketiga Mbak Mia. Memorandum Hamami ya? Hamami ya, betul. Kayaknya loh. Monggo Mas. Oke, mau jawab soal pertanyaannya dari Hamami. Tadi Hamami bertanya, sebenarnya tuh di schedule C3 itu memorandum apa aja yang harus diungkapkan. Terus dulu kan di AKSK, schedule biasanya ada catatannya. Nah, itu sama kayak memorandum apa enggak. Terus schedule C3 memorandum itu cuma ada di kasus inventory and purchase atau bisa juga di kasus audit lain. Oke. Sebenarnya sebelumnya mau menjelaskan tuh memorandum audit itu apa sih sebenarnya? Memorandum audit itu ya adalah data tertulis yang dibuat
oleh auditor dalam bentuk uraian. Nah, memorandum ini bisa berupa komentar atas pelaksanaan prosedur audit dan kesimpulan yang telah dicapai. Ini bisa meliputi tentang komentar-komentar pelaksanaan prosedur yang prosedur audit, meliputi juga lingkup pekerjaan, temuan-temuan, dan kesimpulan audit. Terus ada juga di situ informasi penguat seperti ringkasan notulen rapat Dewan Komisaris, jawaban konfirmasi, representasi tertulis dari manajemen dan ahli dari luar, dan salinan kontrak-kontrak penting. Itu memorandum audit. Nah, kalau buat memorandum sendiri kan tadi Mbak Ami tanya apakah cuma ada di kasus inventory and purchase atau enggak. Sebenarnya juga bisa ada di kasus yang lain. Misal kayak aset. Nah, kalau aset kan misalnya kita dikasih tahu nih asetnya pembelian tahunnya dari tahun berapa. Nah, itu bisa juga masuk di memorandum. Kan ada bukti-bukti auditnya. Gitu sih. Apakah menjawab atau ada yang kurang? Cukup menjawab, Nang. Terima kasih, Anang dan kelompok. Oke. Nanti mungkin bisa ditambahin dari teman-teman yang lain. Terus yang tadi yang naik siapa lagi ya? Mbak Mia sama? Atau ini dulu Mas, Mbak Dina yang pertama tadi. Ada yang mau komentar tadi Mas Anang menyampaikan ada mau ditambah komentar di teman-teman yang lain, tawarkan monggo jika ada. Jadi dua lagi Mbak Dina dan Mbak Mia Mia ya? tadi. Oke. Mbak Dina yang pertama, Mbak Mia yang ketiga. Ada mau tambahan komentar di teman-teman terkait dengan yang disampaikan Mas Anang barusan? Yang pertanyaan Mbak tadi? Nggak ada? Berkomentar, menanggapi jawaban saya. Yes, apapun juga monggo. Tapi Mbak Ami udah terjawab semua tadi ya? Sudah Pak, alhamdulillah. Sudah ya, alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada lanjut aja Mas, monggo. Yang pertama atau ketiga, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Dina. Tadi pertanyaan Dina kan apakah bisa pada strange yang pertama, yaitu perhitungan fisik dilakukan setidaknya setahun sekali, apakah bisa menggunakan test of control documentation? Menurut kelompok kami bisa, tetapi karena audit ini harus efektif dan efisien, karena di sini konteksnya adalah memastikan penghitungan fisiknya itu sudah dilakukan atau tidak. Menurut kami, test of control inquiry atau wawancara itu lebih efektif daripada harus meminta dokumen dulu. Bagaimana Dina? Ya, udah cukup terjawab Divi. Terima kasih Divi dan teman-teman kelompok 5. Sama-sama. Ada komentar teman-teman? Saya tadi sempat berharap jawabannya panjang gitu Mbak, ternyata nggak terlalu panjang. Oke sih. Oke, ya udah tercukupi di jawaban itu. Yang lain mau ada nambahin dari Mbak Divi tadi sampaikan? Nggak ada. Oke, nanti saja saya tambahin kalau nggak lupa ya. Sekarang yang ketiga dulu aja, Mbak Mia. Pertanyaan Mbak Mia. Monggo. Oke, sambil nunggu. Sebelum saya lupa, malah nanti lupa beneran. Teman-teman sekarang izin boleh menjawab, Pak? Oke, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Mia tadi ya, mengenai konfirmasi ke pelanggan. Itu apakah sama antara konfirmasi inventory dengan yang lainnya? Menurut kelompok kami sih sama ya, karena ya konfirmasi itu kan ada konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Nah, konfirmasi positif ini bisa dilakukan dengan
menyebutkan informasi yang dibutuhkan auditor, dan responden itu menjawab setuju atau tidak. Namun, terkadang konfirmasi positif ini auditor mengosongkan informasi yang ditanyakan. Kemudian, konfirmasi positif juga dapat dijadikan sebagai bukti audit jika membalas konfirmasi yang diberikan. Kemudian, jika yang kedua ada konfirmasi negatif. Itu bisa dilakukan dengan sampel yang jumlahnya besar, dengan saldo kecil. Nah, bentuk konfirmasi ini juga mencantumkan informasi yang hendak dinyatakan pada responden. Namun, pada konfirmasi negatif ini dapat dijadikan alat bukti meski tidak mendapatkan jawaban. Hal ini dikarenakan pada konfirmasi negatif, responden tidak perlu menjawab jika informasi yang tercantum sudah sesuai. Begitu, Mia. Apakah cukup jelas? Izin mengoreksi tadi saya itu melakukan konfirmasi ke pihak supplier, bukan pelanggan. Berarti sama saja ya, kepada pihak supplier dan pihak pelanggan. Supplier sama pelanggan mungkin sama sih, itu ada negatif sama positif sih. Dan untuk persyaratan pihak mana saja yang konfirmasi positif dan negatif itu juga sama ya? Persyaratan maksudnya persyaratan apa ya? Misalkan kayak untuk pihak yang mempunyai saldo yang besar berarti nanti konfirmasinya apa, seperti itu berarti sama ya? Oh, kita juga memilih aja sih. Nanti dari hasil konfirmasi itu kita menilai apakah saldonya itu yang dikonfirmasi itu benar atau salah, dan kita kan juga mengirim konfirmasi itu dari saldo-saldo akun yang tidak wajar ya. Seperti yang dari kelompok kemarin itu yang saldonya itu tinggi. Jadi kita bisa menilai apakah dari saldo yang tinggi itu menilai apakah itu wajar atau tidak dari hasil konfirmasi tersebut. Begitu. Jadi tidak semua supplier kasih. Atau itu kita mintai konfirmasi aja, hanya beberapa saja sampel. Begitu, Mia. Oh ya, terima kasih Amin dan kelompok 5. Baik. Jika ada tambahan, mohon silahkan Pak Edi. Siap, ya Mas. Tadi saya lama nggak mendengar suara kambing dan hari ini dengar suara kambing. Kambing siapa tadi yang Mbak tadi? Dari Mas belakang Mas Amin atau di belakang Mbak Mia tadi? Iya Mas, benar Mas Amin. Itu cuma anak-anak Pak. Walah, ya Mbak. Nggak ada kambing di sini Pak. Benar. Iya. Ya, terima kasih teman-teman. Tadi betul, konfirmasi itu salah satu teknik dalam audit yang bisa dilaksanakan biasanya yang terkait dengan pihak ketiga. Jadi bisa, oke Mas tadi masuknya bisa karena ke pelanggan ataupun ke pemasok ya, sama-sama bisa diakumulasi. Seperti yang kemarin juga disampaikan di grup sebelumnya, akumulasi kepada pemasok juga dilaksanakan. Nah, beberapa waktu lalu saya waktu di Bea Cukai teman-teman saya ada sedikit cerita tahun 98 udah lahir belum teman-teman tahun 98 belum ya? Saya juga belum. Saya sudah jadi pegawai Bea Cukai. Itu kan Indonesia sedang krisis moneter, krismon. Dolar yang semula 2.000 per rupiah, $1 2.000-an rupiah itu melambung tinggi luar biasa itu. Jadi orang-orang yang punya tabungan dolar ya ikut mendadak dangdut, mendadak kaya lah gitu. Teman saya mahasiswa STAN satu angkatan langsung mencairkan dolarnya dan dia $1 itu sampai 20.000 pas dia cairkan, luar biasa lah. Tapi saya nggak ngomong itu, saya ngomong yang lain. Jadi pada zaman itu 98-99 kita krisis. Ternyata nggak sedemikian halnya untuk semua lapisan masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang berbeda. Waktu itu tahun 99, 2000 awal, semacam itu, 98, 99, 2000 itu banyak impor mobil-mobil build up, mobil mewah, build up. Jadi impor mobil utuh dari luar negeri. Jadi kalau impor ini, kalau mobil kan biasanya buatan dirakit di Indonesia gitu kan ya, katakanlah Toyota itu kan sebagian besar sudah di Indonesia, rakitan 80% bukan lokal semacam itulah.
Nah ini impor mobil build up dari luar negeri. Nah ternyata karena dokumen pabeannya, jadi impor ini memberitahukan harganya itu hanya 30% di harga normal. Misalnya gini, mobil itu rata-rata misalnya mobil jenis ini adalah katakanlah biasanya diberitahu oleh impor itu nilai impornya gitu sekitar 100 juta. Nah, suatu waktu ini dia hanya melaporkan nilainya 30 juta. Terus dia kasih invoice, kasih faktur memang 30 juta. Bukti-bukti secara dokumen 30 juta, betul-betul 30 juta. Sehingga auditor bea cukai waktu dia mengaudit, karena ini kan nggak logis ya, biasa importer ngasih tahu melaporkan harga 100 juta karena biaya masuk sekian gitu. Ini kok hanya 30 juta, maka petugas bea cukai yang memeriksa dokumen nggak percaya dan minta dilakukan audit atas transaksi ini, impor ini. Kenapa hanya 30 juta? Nah, salah satu yang dilakukan auditor adalah melakukan konfirmasi kepada pemasok di luar negeri. Bukan ke Eropa sebagai tempat pabrik, tapi ke Cina sebagai dealer Jawa Tengah, dealer untuk Jawa Asia. Jawa. Jauh banget ya Asia sama Jawa ya. Ya, untuk pemasaran di Asia dipegang waktu itu seingat saya di Cina atau di mana. Pokoknya di luar negeri ya, di luar negeri. Nah, menariknya adalah ketika auditor melakukan konfirmasi apakah betul mereka melakukan penjualan kepada importer ini di Indonesia, importer X itu di Indonesia, dan invoice mereka menjual dan invoice nomor sekian tanggal sekian itu harga sekian, itu jawaban dari mereka, jawaban dari dealernya di luar negeri ini ngambang. Ngambangnya gini, betul kayak menjual mobil ini, mobil Eropa ya, ke PT itu di Indonesia dan invoice nomor sekian dan tanggal sekian. Mereka tidak menyebut angka nilai invoice-nya, berapa rupiahnya itu atau berapa dolarnya itu, dan mereka tidak mau menyerahkan invoice dari mereka. Jadi mereka bilang invoice itu urusan Indonesia kan ya. Nah ini auditor jadi setengah mati. Aduh, ini gimana kita minta informasi bukan nomor invoice atau tanggal invoice, tapi kita minta informasi berapa nilai sebenarnya dari mereka. Ternyata mereka malah ya namanya pelanggan kan disembunyikan ya. Ini kan pelayanan pada pelanggan. Kalau diberitahu harganya yang sebenarnya kan mungkin kena pajak biaya masuk tinggi kan, itu mereka nggak mau jawab itu. Jadi betul kami menjual dengan invoice nomor sekian tanggal sekian. Udah gitu Bang. Auditor malah pusing. Ini gimana tahu dari nilainya gitu. Mohon izin break sebentar teman-teman ya, lagi ada adzan ya. Sebentar kita lanjut lagi sebentar. Saya mute dulu.
Ya, lanjutkan. Jadi setelah tidak dapat jawaban memuaskan dari pemasok luar negeri karena dia hanya mengiyakan menjual kepada importer Indonesia dengan nomor invoice sekian tanggal sekian tapi nggak mau memberitahu berapa nilainya, maka bea cukai kembali dipusingkan. Jadi ini berapa nilainya, kita mau kenakan pajak berapa. Kalau ngikuti kebiasaan kan itu nggak mungkin, terlalu kecil. Yang mengikuti kebiasaan biasanya kan kata tadi 100 ilustrasi saya, dan ini hanya diperintah jadi 30, sehingga kalaupun bisa kena pajak 50% atau 100% kan jauh banget tuh selisihnya. Tapi mau mengenai itu nggak logis, nggak mungkin harga 30, tapi nggak punya bukti apapun kan gitu. Mau mengenai 100, apa buktinya? Nggak punya, auditor nggak punya bukti. Nah ini nanti untuk jika ada hal seperti ini, maka ini akan butuh teknik yang berbeda. Konfirmasi berarti gagal. Tadi kan kalau kemarin kan ketika bicara konfirmasi ada ada konfirmasi ulang itu kan ya teman-teman, dan ketika konfirmasi nggak dibalas sama sekali, maka harus ada prosedur tambahan apa yang dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa itu yang nilai itu adalah yang sebenarnya kan itu. Nah ini tadi bea cukai menghadapi kendala yang sama juga. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan auditor? Apa yang harus bea cukai untuk bisa menetapkan berapa sih harga mobil yang diimpor sebenarnya, sehingga biaya masuk yang dibayar pajak untuk negara ini menjadi tepat. Waktu sempat ya masih tahun 2000 awal banget ya, tahun 2000 awal banget. Jadi memang dari bukti-bukti yang ada semua mendukung angka 30 tadi, itu tidak pernah mendukung angka yang 100. 100 itu bukti-bukti yang lain dari importer lain. Mereka bisa berkilah, Pak, saya pintar nego, Pak, sehingga saya dapat harga murah. Kan bisa juga gitu kan ya, di transaksi jual beli saya bisa negosiasi jika saya dapat harga jauh murah. Tapi nggak mesti ini, kalau Bapak nggak percaya kan tinggal buktiin aja berapa saya sudah membayar itu. Nah itu memang caranya ya harus mencari ke rekening koran yang bersangkutan. Berapa sih transaksi pembayaran yang bersangkutan lewat rekening korannya. Jadi dilunasi dari rekening koran nomor berapa itu. Itu pun ada potensi tidak akan valid juga ketika nanti rekening koran nggak bisa diungkap ke auditor. Jangan-jangan dia punya rekening koran lebih dari 1 sehingga yang diberikan auditor hanya 30. Misalnya harganya 100, dipecah dalam 3 invoice A, B, dan C, 30, 40. Nah, yang diberikan hanya 30 yang pertama, sehingga buktinya pun ini 30 juga kan gitu. Jadi ya auditor harus menemukan invoice lainnya. Harus disusur semua invoice perusahaan, rekening koran perusahaan, rekening koran harus disusur semuanya. Ada berapa rekening koran di perusahaan? Minta semuanya dan nanti dicari mana yang menunjuk kepada transaksi tertentu. Nah itu biasanya kalau kita bisa mendapatkan rekening koran secara lengkap yang dimiliki perusahaan, dia bisa diminta menyerahkan itu ya akan diketahui juga berapa nilainya. Jadi maksud saya adalah teman-teman sekalian, ketika konfirmasi ke pemasok yang tadi dipandang perlu berapa sih pembelian dilaksanakan, berapa sih inventor yang dimiliki kaitan dengan konfirmasi kepemilikan tadi itu, kita juga auditor juga bisa melakukan proses pengujian ke transaksi pembayarannya, gitu ya. Jadi kalau konfirmasi gagal, terus ya, contoh yang paling sederhana di sini, contoh paling sederhana adalah cek aja ke dokumen transaksi pembayaran, cari aja di rekening koran. Biasanya kan kalau transaksi pembayaran itu pasti menunjuk, jadi invoice nomor sekian, tanggal sekian. Oh, Pak, invoice-nya ternyata transaksi pembelian ternyata berdasarkan PO nomor sekian atau purchase order nomor sekian atau sales kontrak nomor sekian. Jadi kita ambil sales kontrak nomor sekian. Siapa tahu minggu lalu saya sampaikan bahwa mungkin satu transaksi pembelian itu dikirim dalam beberapa kali. Sekali kirim berapa, 2 kali kirim berapa, dan itu terpisah-pisah, masing-masing ada fakturnya, masing-masing ada invoice kan gitu. Sehingga kalau kita pengen tahu berapa total sebenarnya ya harus dari cara pembayaran tadi itu. Siapa tuh memang pembayar digabung atau dipecah-pecah kan bisa jadi gitu kondisinya. Jadi nanti itu bisa dipakai sebagai salah satu tips auditor untuk mendapatkan berapa sih transaksi ke pemasoknya. Ini sedikit nambahin tadi yang teman-teman sampaikan. Yang kedua tadi saya lupa, yang jawaban kedua tadi tentang apa tadi ya? Lupa ya. Yang ditembak Mbak Dina tadi apa tadi ya? Mas Anang ya tadi ya. Yang jawab Mbak Dina tadi siapa yang jawab tadi? Lupa saya. Saya Pak. Mbak Divi tadi apa sih Mbak pertanyaannya Mbak tadi Mbak? Dan jawabnya gimana Mbak Divi? Itu Pak, yang di strings pertama kan perhitungan fisik dilakukan setidaknya setahun sekali. Nah, pertanyaan Dina, apakah di
test of control menggunakan dokumen itu bisa. Oh ya, oke. Betul. Ya, perhitungan fisik persediaan itu memang kebutuhan dari pihak perusahaan. Ini kebutuhan pihak perusahaan, jadi masing-masing perusahaan mungkin punya kebijakan masing-masing. Ada setahun sekali, setahun 2 kali, setahun berkali-kali, maksudnya sebulan sekali juga ada. Jadi kita nggak bisa state bahwa yang terbaik adalah setahun sekali kah, 2 kali kah, atau tiap bulan. Kita nggak bisa bilang seperti itu. Tapi yang jelas harus ada proses stock of none, minimal tadi setahun sekali. Itu untuk internal control yang baik, karena akan menyajikan di laporan keuangan berapa sih inventory akan disajikan di laporan keuangan kan gitu. Nah, bisakah dicari cara lain? Stok of none itu kan tadi harus tutup tadi kan ya di prestasi teman-teman. Perusahaan tanggal itu ditutup untuk melakukan stok of none. Stok of none teman-teman ya, bukan stok of name ya, stok of none namanya. Ini pakai of none bahasa Belanda. Dulu saya punya pengajar akuntan dari UGM. Ingat ya, ini bukan stock of name ya namanya. Ini stock of name, ini bahasa Belanda. Ya saya ngikut aja, orang nggak tahu. Ada orang yang stock of name salah itu yang betul itu salah ya. Itu ada stock of name. Ya, bagaimana jika tadi ceritakan untuk stock of name ini harus menghentikan pabrik tadi kita menghentikan perusahaan ini dari kesibukan kerja dia. Nah, pas mau stok of none, pas lagi sibuk, pas lagi banyak order, harus kerja lembur, lah kok mau ditutup, berhenti dulu pekerjaan. Sekali terlambat ngirim ke pelanggan nanti kena penalti. Orang marketing, nggak mau di stop dulu pabriknya. Produksi kamu harus memastikan bahwa aku butuh ngirim ke pelangganku sekian jumlah sekian. Kalau aku terlambat ngirim atau ngirimnya kurang, aku kena denda. Dendanya aku nggak mau tanggung lagi. Jika orang produksi keberatan, orang gudang keberatan untuk melakukan penutupan pabrik tadi. Nah, gimana jika dengan cara lain tadi itu? Teman-teman sekalian, memang ini sesuatu yang harus diselesaikan dengan bijak sana, bijak sini, bijak situ, bijak dimanapun juga oleh auditor dan pihak audit juga. Auditor tetap perlu untuk mendapatkan data-data fisik secara tepat, karena kan fungsi stok namanya melakukan pencacahan atau penghitungan secara fisik. Nah, kalau memang dirasa, jadi apakah penting kalau teman-teman kembali ingat kepada penting untuk melakukan stok of none, maksudnya ini nggak lengkap kalimat saya. Apakah penting? Penting apa, Pak? Penting melakukan pencacahan fisik. Kalau teman-teman kembali ingat ke semester 5 kemarin, pencacahan fisik ini memang tidak wajib dilaksanakan. Ada beberapa kondisi, gitu kan ya. Ada beberapa kondisi. Salah satunya adalah kalau masih ingat teman-teman itu bicara mengenai cost and benefit. Misalnya yang contoh ilustrasi adalah perusahaan ini nggak punya gudang ada di mana-mana dan itu dikelola oleh perusahaan pergudangan. Dan perusahaan pergudangan itu sudah bersertifikat ISO, sudah paten lah ya itu manajemen pergudangannya, sehingga dengan itu perusahaan mencukupkan diri mendapatkan konfirmasi berapakah jumlah fisik barang di gudang di sana itu. Nah, kalau kayak gitu yang terjadi ya mungkin nggak terlalu wajib untuk dilaksanakan pencacahan fisik, tapi nanti di kertas kerjanya disebutkan bahwa tidak dilakukan pencacahan fisik, tapi mendapatkan informasi dari gudang, yang gudang itu disebutkan statusnya sudah begini-begini, sehingga data yang di gudang itu dapat dipercaya, dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengolahan data. Itu bisa saja. Jadi sepanjang memang itu meyakinkan, itu bisa saja. Tadi nyambung tadi dengan pertanyaan dari Mbak Dina tadi, ya kalau memang secara internal kontrolnya dapat dipercaya, teman-teman maka tidak usah terlalu banyak melakukan kegiatan pengujian fisiknya gitu. Tapi kalau auditor masih merasa sanksi, ya mau tak mau harus lakukan itu meskipun nanti tidak menyeluruh. Kalau tadi kan diperiksa semua kan tutup, ya gimana yang diperiksa di stok of none sampai nggak perlu tutup, bisa kayak gitu ya. Pokoknya jangan sampai nanti mengganggu aktivitas perusahaan secara banyak. Kalau ganggu dikit nggak apa-apa, biasa. Auditor ganggu dikit tapi ganggu banyak, janganlah. Itu sedikit tambahan dari saya, nambahin jawaban dari Mbak Divi atas pertanyaan dari Mbak Dina. Kelas ini ada 3 orang salsabila. Luar biasa. Dulu waktu saya masih kuliah, baru lulus bekerja, belum menikah. Ada anak kecil minta saya, anak kecil tetangga gitu, saya ngekos di Rawamangun, masih bujangan, jadi kos di Rawamangun, ada anak kecil tetangga itu kayaknya ngefans sama saya gitu. Manggil kakak, Kak Edi, saya punya adik baru dong, minta nama dong. Wah, minta nama ke saya gitu. Saya kasih 3 kata namanya, dan kata tadi salsabila, tapi dia nggak pakai kata salsabilanya.
Iya, iya, gitu. Sebentar, ada tamu. Mas Anang, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Anang ya. Lalu Mas Anang, apakah masih di sana? Oke. Masih, Pak. Maaf, Pak. Oke. Tadi azan, Pak. Iya, betul. Oke. Monggo, dipersilakan Mas untuk pertanyaan berikutnya, Mas. Mau dikasih berapa slot lagi, silakan. Buat teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan. Izin bertanya untuk kelompok. Izin bertanya kepada kelompok Anang. Tadi kan di program audit yang asersi right and obligation kan ada peninjauan kembali barang konsinyasi. Nah, itu untuk barang konsinyasinya itu sendiri, apakah perlu dilakukan konfirmasi juga kayak yang inventory yang lain, atau mungkin ada pengujian lainnya? Nah, itu prosedurnya, misalnya ada pengujian yang lainnya itu seperti apa? Gitu. Bisa dipahami nggak ya? Gimana, Jasmine? Sorry tadi agak Oh iya, saya ulangi ya. Jadi tadi kan di slide program audit yang asersi right and obligation itu kan ada peninjauan kembali barang konsinyasi. Nah, untuk barang konsinyasi itu sendiri itu apakah perlu adanya konfirmasi juga kayak inventory lain, atau mungkin ada pengujian lain gitu untuk pengujian terhadap barang konsinyasi. Nah, misalnya ada pengujian lain tuh prosedurnya seperti apa? Oke, bisa dipahami pertanyaannya. Terima kasih. Ya, campur dulu ya pertanyaannya ya. Kasih pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Kayaknya tidak ada, Mas Anang. Boleh ditawarkan untuk ditutup sesi pertanyaan, nanti setelah itu langsung dijawab aja. Halo, Mas Anang. Iya, Pak. Oke, monggo kalau mau ditutup karena nggak ada yang bertanya lagi, ditutup sesi pertanyaannya, tapi habis itu jawab dulu. Atau jawab dulu baru ditutup, monggo silakan. Oke. Yang mau dijawab dulu sebentar ya, Pak. Oke, siap, monggo. Izin menjawab pertanyaan dari Jasmine. Jadi, tadi terkait dengan peninjauan kembali barang konsinyasi, misalnya kalau ada barang konsinyasi, kita tuh bisa melakukan prosedur audit, contohnya kayak wawancara dengan manajer persediaan gitu, apakah ada barang konsinyasi atau enggak. Terus juga kita bisa dapat informasi terkait barang konsinyasinya itu dari kan biasanya kalau ada penjualan konsinyasi itu ada dokumen antara perusahaan Apple Blossom dengan perusahaan yang nitipin barangnya ke perusahaan kita gitu. Jadi kita bisa lihat dari dokumen itu, sama bisa kita mewawancarain manajer apakah ada barang konsinyasi atau enggak. Apakah menjawab pertanyaan Jasmine? Berarti cukup kayak wawancara gitu sama apa ya, sama lihat dokumen yang dimiliki gitu ya, nggak perlu kayak ngirim surat konfirmasi gitu. Kalau menurut kami sih nggak perlu sih, kita dari dokumen juga biasanya udah ada kan kalau dokumen konsinyasi kan udah disetujui antara dua pihak juga gitu. Ya, terima kasih Rana dan teman-teman.
Mohon izin, terima kasih Mbak Jasmine, Mbak Rana. Mohon izin Mas Anang ya, saya mengomentari ini tadi ya, sebelum ditutup dulu. Mbak Rana, kalau terkait dengan konsinyasi ini, apakah auditor perlu juga, nggak harus mungkin saya koreksi, perlu juga gitu. Nanti jawabannya boleh tidak, boleh harus, boleh macam-macam gitu. Melakukan proses stok online juga ke lokasi di mana barangnya dikonsinyasikan, ke lokasi pihak ketiga, tempat konsinyasi kepada konsaini gitu. Apakah juga perlu melakukan itu, ataukah bagaimana, Mbak Rana? Kan statusnya masih miliknya si auditi kan ya, kalau pernah dikonsinyasikan dia toh belum dipindahkan kepada, itu cuma dititipkan itu penjualannya. Nah, apakah terkait dengan ini karena statusnya masih inventory yang milik auditi kita, auditor auditi ini, apakah auditor juga perlu melakukan proses stok omnom ke sana gitu, ke sana pada toko yang di tempat apa namanya bangsa ini berada. Perlu sepertinya Pak. Perlu. In any condition, dalam kondisi apapun juga tetap perlu atau tidak? Perlu jika atau harus selalu gitu? Harus selalu. Harus selalu. Oke. Terima kasih Mbak Rana. Ada yang mau melengkapi atau menambahkan jawaban dari Mbak Rana? Izin menambahkan Pak. Oke, silakan. Mas. Mungkin kalau saldo konsinyasinya tadi cukup besar gitu ya Pak, dan mempengaruhi persediaan di apel blossom gitu Pak. Begitu menurut saya. Jadi tidak perlu selalu dilakukan cek gitu, konfirmasi. Oke, jadi untuk kondisi yang material itu berarti Mas Amin maksudnya gitu ya? Iya Pak, gitu. Oke. Kalau material perlu dilakukan pengecekan di sana, tapi kalau nggak material mungkin tidak perlu lah ya. Bicara mengenai cost and benefit kali di sini ya. Kalau nilai nggak signifikan kan nggak akan material juga, kalaupun salah dan malah mahal di ongkos, tapi manfaatnya tidak terlalu banyak, maksud gitu Mas Amin ya. Oke, terima kasih. Ya, ini menurut saya segini teman-teman, sebagaimana tadi yang kalau misalnya perusahaan ini punya lokasi penyimpanan atau gudang penyimpanan di berbagai tempat, apapun alasannya lah ya, mungkin perusahaan nggak punya gudang sendiri, atau memang dia sengaja menyimpan di gudang-gudang lain untuk mencegah biaya gudang internal, jadi dia milih bayar tapi aman dibanding kalau milih sendiri tapi gudang sendiri tapi lebih mahal ongkosnya itu ya. Stok omnom tadi kan sebenarnya dilaksanakan auditor ini masa stok omnom tadi gitu, sampai tadi perusahaan ditutup, diliburkan sebentar. Nah, kaitan dengan penjelasan saya di awal tadi, ketika memang itu menyewa gudang yang sudah profesional, yang sudah terpercaya, sudah punya si ISO dan macam-macam, maka kemungkinan sih nggak harus dilakukan stok omnom langsung ke sana, pengujian fisik langsung ke sana, pencacahan fisik ya, stok omnom itu ke lokasi. Dan termasuk juga kalau konsinyasi, kan ini sama-sama gudang, sama-sama inventory milik auditi yang tersimpan di tempat lain. Gitu. Ya kalau memang nggak material, nggak usah dilakukan pencacahan fisik. Kalau material, ya mungkin perlu. Tapi tetap tadi memperhitungkan apakah si toko yang dititipi tadi itu konsaininya apakah punya internal control yang bagus, tidak kan gitu. Kalau memang bagus desain internal controlnya dan terpercaya, saya kira juga mesti pilih-pilih juga lah gitu. Kalaupun melakukan berdasarkan materialitas yang ada. Tapi ada tetap diiyain gitu kalau mau melakukan proses pencacahan fisik di sana atau stok omnom di lokasi sana juga. Oke, masih Mas Amin atas tambahannya. Mas Anang, apakah mau diakhiri, apakah mau dilanjut lagi diskusinya? Sepertinya cukup Pak untuk sesi pertanyaannya. Gitu loh. Oke deh. Monggo silakan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya dan juga udah menanggapi. Terima kasih juga buat Pak Edil sudah berkomentar dan bertanya maupun memberikan pendapat terhadap kelompok kami. Terima kasih semuanya. Apabila ada kesalahan dalam kelompok kami, mohon dimaafkan dalam tutur kata walaupun tadi ada salah jawaban atau gimana. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Enggak salah sih Mas, cuma salah sebut nama aja tadi, Anang 2 kali tadi. Itu bukan salah juga. Enggak, ya.
Oke, terima kasih teman-teman kelompok 5. Kita berikan aplaus untuk mereka teman-teman sekalian. Ya, kan kelompok 5 presentasi tentang audit atas pembelian dan inventory ya. Inventory. Baik teman-teman sekalian, yang nanti belum termasuk di sini, tadi belum sempat dibahas secara signifikan di sini kan terkait jika inventory yang pembeliannya menggunakan teknologi. Kalau hari-hari ini kan kita begitu masifnya gitu penggunaan e-commerce apa sih? Segitulah ya, e-commerce lah. Dan ini menjadi concern dari berbagai negara di dunia kalau kita terkait dengan perdagangan internasional, bahwa impor e-commerce itu kalau kita bisa impor di Indonesia itu jumlahnya luar biasa. Sehari itu bisa ribuan penerima barang masuk Indonesia per hari. Sejak pandemi inilah gitu. Jadi memang booming luar biasa. Sampai pemerintah mengatur khusus tentang perdagangan e-commerce ini. Berapa nilai yang akan dikenakan biaya masuk, berapa yang memang tidak dikenakan biaya masuk. Dan selama 2016 sampai 2021 saat ini itu aturan bolak-balik berubah. Jadi karena sedemikian luar biasanya transaksi melalui e-commerce. Nah, ini juga nanti mempengaruhi perilaku para perusahaan. Kalau yang kita audit adalah perusahaan yang multinasional atau perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan internasional, maka kita harus memperhatikan beberapa hal lagi terkait dengan transaksi perdagangan internasional. Waktu itu saya bersama kepada teman-teman bahwa perdagangan internasional ini 75%-nya adalah dalam satu grup. Saya sebutkan ya, ini adalah multinational enterprise, multinational company yang berdagang dari induk ke anak, ke cucu semacam itu. Sehingga nanti kalau ini dari sisi auditor menjadi tantangan, mana harga yang akan dipakai sebagai nilai sediaan, nilai inventory di perusahaan. Karena sangat mungkin nanti variasi transaksi akan sangat beragam. Misalnya Toyota di Jepang itu punya anak Toyota di Filipina, punya anak Toyota di Filipina di Thailand, punya anak di Malaysia mungkin juga punya anak di Indonesia dan semacam itu. Transaksi antar Toyota itu bisa di beberapa negara muter-muter. Jadi nanti pastikan bahwa memang kalau kita misalnya teman-teman di Toyota ini jenisnya jangan dibayar mobil, ya bisa spare part, bisa macam-macam ya, pastikan bahwa itu tidak akan salah dalam menilai inventory-nya dari berbagai yang terkait dengan metode pemesanannya. Yang kemarin saya sampaikan di sesi sebelumnya, sesi pas keempat kan, saat ini ada perusahaan otomotif di Indonesia yang terkoneksi aplikasi ke pemasok di luar negeri, di Filipina atau di Thailand sama Pak. Jadi begitu stok barang itu di barcode-nya di stok perusahaan itu berkurang, kan setiap kali keluar dari gudang itu pakai barcode tit keluar ke produksi, ambil gudang tit keluar masuk ke produksi untuk dijadikan produksi barang jadi versi perusahaan ini. Nah, begitu stoknya sedikit di sana, otomatis pemasok itu nggak usah dihubungin lagi, langsung kirim barang otomatis, nggak usah pakai dokumen apapun juga, tahu-tahu kirim invoice saja ke Indonesia. Nah, ini juga menarik nanti karena waktu saya sampaikan juga ke teman-teman juga bahwa satu transaksi kalau kaitan dengan transaksi apapun juga ya, kalau besar transaksinya kan bisa jadi satu kali kontrak itu pengiriman kepada si pembeli itu dalam beberapa kali pengiriman, ya kan ya, untuk dapat harga murah maka dia transaksi besar. Oke. Saya membeli untuk jangka waktu 6 bulan misalnya gitu. Jadi dikirim 6 kali dalam setengah tahun ini. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, tiap bulan dikirim sekali. Atau enggak, saya 6 bulan itu dikirim sebulan 2 kali. Jadi tiap 2 minggu dikirim barang misalnya gitu. Itu bisa juga tergantung dari perjanjian mereka. Tapi yang jelas nanti kan ini dokumen dasar pengirimannya itu satu, tapi setiap kali pengiriman ada invoice-nya misalnya gitu. Nah, nanti berapa sih harga barang ini? Itu nanti harus dipastikan juga teman-teman melihat dari transaksi seperti apa, dan itu nanti dokumen itu ada di unit pembelian ini gimana cara pesan barang. Teman-teman sebagai auditor nanti tetap perlu untuk memahami internal control perusahaan, SP-nya seperti apa untuk proses pembelian barang. Setelah barang dibeli, terus nanti proses internal control bagaimana proses penerimaan barang di gudang, tadi gitu nih ada gitu. Nah, setelah itu dari gudang bagaimana internal control-nya ketika barang itu diambil atau diproduksi, bagaimana nanti barang akan diserahkan kepada gudang barang jadi, kita selesai. Sehingga berapa jumlah gudang barang jadi, berapa jumlah finish good, berapa yang diproduksi, berapa yang akan dijual, nanti akan nyambung semua data itu. Data penjualan nyambung dengan data stok akhir gudang di barang finish good,
Jadi finish good kita bisa cek mutasi berapa finish good awal, berapa finish good yang masuk dari produksi, berapa finish good yang keluar, berapa finish good akhir kitanya. Produksi juga sama dengan produksi barang A, butuh barang apa saja dan sebagainya. Jadi kita bisa telusuri total ke ujung dari ujung ke ujung. Nah, auditor apakah harus segitu-gitunya Pak? Kalau memang dia perlu untuk meyakini sendiri data itu, misalnya kontrolnya tidak terlalu bagus, harus dikaitkan melakukan uji keterkaitan dengan ke berbagai unit, ya harus begitu. Kita harus tahu alurnya dari mana ke mana, sehingga ujiannya menjadi lebih komplit, lebih komprehensif. Itu sebentar tambahan dari saya dulu. Monggo ada yang mau dikomentari teman-teman, silakan. 12:20 masih lama. Kita kan selesai kelas jam 13:20 toh. Iya, Pak. Kita selesai kuliahnya tergantung dari perintah Mbak Loli aja ya. Kalau Mbak Loli perintah kita selesai. Ya, Mbak Loli terus kita lanjut kita coba ya. Monggo, ada yang mau tambahkan teman-teman, silakan. Ada lagi di komentar? Nggak ada? Wah, ini ngeri loh. Inventory ini paling rumit kata dulu. Paling complicated kalau kata pelajar kita di semester 5 dulu di AKSK. Kita bayangkan inventory kalau manufacturing ini Apple Blossom mungkin nggak terlalu banyak barang ya. Kalau kita nanti teman-teman jadi auditor setelah lulus dari Bekenstan, entah di kantor malam, entah di BPK, BPKP mungkin, di Kemenkyu, di Direktur Jenderal entah pajak, bea cukai juga. Jika nanti memeriksa pengguna jasa terkait patuh mereka pada aturan yang berlaku, ya jika kaitan inventory, ya harus betul-betul mendalami betul tentang bagaimana manajemen inventory di perusahaan itu. Teman-teman bisa bayangkan bahwa orang pembelian itu ketika beli barang kan harus ada dasarnya, bukan karena dia suka dengan suppliernya. Suppliernya itu orangnya baik loh, gitu. Baik gimana tuh kalau kita beli banyak kita kasih bonus. Jadi gimana? Aku sering-sering beli ke orang itu aja gitu. Padahal nggak butuh barang perusahaan itu, tapi dia beli terus ke situ, kan jebol nanti perusahaan ini, rugi. Nggak butuh barang tapi beli terus, gara-gara orang purchasing-nya, orang pembelian itu semangat ketemu sama si penjualnya, repot kayak gitu. Jadi dasar pembelian pun harus ada. Teman-teman tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya dalam perusahaan itu semua dokumen itu saling berkaitan, tidak ada yang berdiri sendiri. Sebenarnya begitu. Tadi saya sampaikan misalnya ketika terkait dengan produksi yang tadi berhenti ya, produksi berhenti, kalau itu nanti mengganggu proses delivery ke customer, ke pelanggan yang ada, maka bisa jadi kalau perusahaan ini punya perjanjian pengiriman barang ke customer, kemudian terlambat mengirim, bisa jadi perjanjian mereka ada perjanjian penalti, bisa kayak itu. Penalti ini kalau kena kan rugi. Jadi gara-gara ini audit kita jadi terlambat mengirim barang, gara-gara terlambat mengirim barang kita kena penalti. Wah, penalti ini harga dipotong, berat banget misalnya kayak gitu. Jadi sensitif banget karena ini saling berkaitan. Dan juga tadi kalau kita bicara mengenai alasan pembelian barang itu kan harus jelas nih. Oh, orang marketing punya pasar ini dikirim tanggal sekian kan itu marketing dulu. Ya harus kirim kepada pasarnya tanggal sekian, barang ini jumlah sekian. Sehingga orang marketing, hai orang gudang barang jadi, tolong siapkan barang-barang ini dikirim ke itu alamatnya, ini jadwal pengirimnya. Gudang barang jadi, oh ya, aku harus mengirimkan, maka aku harus punya barang yang akan aku kirimkan. Pesanlah ke produksi, hai orang produksi, tolong ya pastikan aku dibuatin barang-barang ini ya gitu. Ini schedule pengiriman saya. Jadi tolong pastikan barang itu sudah ada di gudang sebelum aku waktu mengirimkan. Nah, orang produksi langsung bikin schedule produksi, bikin ke gudang, hai gudang barang jadi, tolong sediakan barang A, B, C, D, F, G, H untuk aku produksi tanggal sekian, nggak boleh lewat. Orang gudang barang jadi di gudang, gudang kita kosong, bilang orang pembelian, hey orang pembelian, tolong belikan saya barang-barang ini. Untuk kembang produksi ini, orang pembelian, saya akan melakukan beauty contest kecantikan, bukan Miss Universe tapi ya, akan memanggil para pemasok itu untuk mereka mempresentasikan barang-barang dan macam-macamnya. Ya, ini kayak gini kan nyambung semuanya. Dan saya yakin teman-teman sudah mempelajari ini ketika bicara di sistem informasi akuntansi dulu. Jadi bukan hal baru banget lagi. Tapi ini tadi saya ingin menyampaikan bahwa keterkaitan itu sangat panjang dan itu perlu untuk auditor pahami juga secara umum proses di dalam perusahaan. Maka
bolak-balik saya sampaikan bahwa proses memahami internal controlnya perusahaan itu cukup panjang dan harus diberikan waktu khusus agar auditor nanti tidak salah dalam melaksanakan proses auditnya, gitu. Tidak salah dalam melaksanakan proses auditnya. Jadi tetap bisa mendapatkan data valid, bisa saling cross-check ke berbagai unit yang ada di situ, dan dengan memberikan masukan, nanti masukan yang betul-betul tepat, itu tidak ngarang, tidak berdasarkan hal yang tidak real, bukan fakta lah. Jadi begitu si audit terima, oh ya betul Pak ini Pak, oke Pak, terima kasih Pak. Kita tahu proses semua di situ. Kita masuk observasi, barang terima gudang gimana sih, sama masuk observasi, oh itu caranya toh, gimana sih di produksi itu, gimana sih. Terus tadi kalau ketika bicara stok kemenang teman-teman sekalian, stok kemenang itu dilakukan di mana sih gitu? Di mana dilakukan stok kemenang? Mas Amin. Halo Mas Amin. Ya Pak. Stok kemenang dilakukan di mana Mas? Kalau ada stok kemenang, di mana dilakukan stok kemenang? Di gudang perusahaan Pak. Gudang perusahaan. Atau tadi di tempatnya konsinyasi tadi ya, jika di sana ada yang material tadi ya. Ya Pak. Nah, atau kalau gudang nyewa ya tempat gudang nyewa tadi itu. Di mana lagi Mas kira-kiranya nih? Di selain itu, di dalam perusahaan selain di gudang di mana? Di dalam auditnya sendiri. Selain di gudang, di mana lagi? Kemungkinan ada. Ayo. Mungkin tempat sementara sebelum dimasukkan gudang, Pak. Di mana tuh? Misalnya di sementara itu sebelum berarti itu barang diterima dari barang datang ke perusahaan, dicacah dulu, dihitung dulu, baru masuk gudang, gitu maksudnya. Nah, ya, itu masuk gudang, oke. Ada lagi Mas? Kayaknya itu saja sih Pak, yang saya tahu. Yes, nggak apa-apa Mas, betul. Tempat sementara tadi itu mestinya sih nggak boleh lama-lama, dan nanti tergantung kebijakan perusahaan ya. Tempat sementara tadi itu apakah udah dihitung sebagai perimanan atau belum? Nanti kan kebijakan instansi harus jelas di situ ya, mana yang dihitung sebagai inventory milik perusahaan, miliknya si auditi, ataukah mana yang sudah tidak. Nah, itu nanti harus pas. Oke, tapi itu juga mungkin ada. Kalau barang harus dicek fisik, dicek dulu secara hati-hati, ya, memang belum diakui tapi sudah datang, dipisahkan misalnya. Oke. Ada satu lagi sebenarnya teman sekalian, di produksi itu mungkin, di lini produksi mungkin ada juga bahan baku. Kok bisa Pak? Ya bisa aja. Jadi orang produksi ini kan minta barang untuk memproduksi barang ABCD. Ya kita nggak tahu balik itu produksi dia. Jangan-jangan dia minta barang untuk keperluan 2-3 hari, gitu kan? Dikirim sekaligus. Atau dia kalau minta sehari sih langsung masuk produksi, langsung dipakai semua, selesai. Tapi kalau si produksi minta untuk stok, bisa minta kirim barang untuk sekian hari, berarti saat dikirim itu barang belum terpakai habis semuanya, masih tersimpan di gudangnya produksi, gudang persiapan produksi kan gitu. Jadi gitu kan ya, logis nggak Mas Amin kayak itu Mas Amin? Oh, berarti untuk barang jadi sama barang mentah gitu dipisah gitu ya Pak? Oh, dipisah, harus dipisah. Nggak akan kangen Mas, barang jadi dan barang baru nggak akan kangen meskipun dipisah. Iya Pak. Iya, dipisah. Kalau gudangnya nggak terpisah, tapi jelas ada batas-batasnya, entah berupa garis, entah berupa pagar, karena harus terpisah nih. Manajemen gudang yang bagus nggak boleh mencampurkan antara barang jadi dan barang bahan baku, karena beda karakter dan beda cara penyimpanan, beda cara pengawasan juga. Kalaupun satu lokasi, satu atap gudang besar, maka harus ada garis-garis yang jelas, gitu, ada batas-batas yang jelas. Yang saya maksud tadi itulah dari bahan baku Mas diambil ke lini produksi. Di produksi itu kadang-kadang belum langsung habis terpakai untuk produksi, masih tersisa itu. Tersisa ini berupa bahan baku. Nah ini kan masih masih bahan baku, tapi posisi tidak di gudang bahan baku, iya bukan? Ya, atau udah jadi tapi belum sempat dikirim ke gudang barang jadi. Selesai produksi hari ini, gudang udah tutup karena orang gudang barang jadi sudah pulang, sehingga terpaksa masih menunggu standby di gudang barang jadi sebelum dikirimkan besok harinya. Jadi bisa jadi di produksi itu masih ada barang nyangkut transit seperti itu. Iya kan ya? Iya. Oke, sip. Itu teman-teman sekedar gambaran proses. Jadi kita nanti auditor perlu bisa membayangkan proses dan bisa mengikuti prosesnya. Observasi itu penting untuk melihat bagaimana dikelola oleh pihak perusahaan dan bagaimana pengendalian yang ada. Itu penting untuk pihak perusahaan, untuk pihak auditor untuk mengetahui itu semuanya. Begitu. 12.29 di laptop saya. Untuk waktu Denpasar, waktu Indonesia Tengah sudah jam 13.29.
Tapi kan waktu Indonesia Barat, jadi mohon maaf kita belum bisa akhiri. Monggo teman-teman ada yang mau dikomentari? Nggak ada, luar biasa. Cukup? Mbak Umi, cukup Mbak Umi? Nur Umi? Umi Hamidah. Halo Mbak Umi, saya random panggil orang ini. Yang nggak muncul di kamera tak panggil, random aja. Iya Pak, halo. Oh ada ya? Oke. Makasih. Hujan Pak di sini soalnya. Oh hujan, semoga hujannya bermanfaat Mbak ya. Hujan di bulan Mei ini ya, masih hujan ya, luar biasa Indonesia kita ya. Dan semoga bikin subur tanaman. Punya kebun apa Mbak Umi? Gimana Pak? Punya tanaman apa? Saya sih nggak punya Pak, orang tua Pak yang punya. Aduh, gitu ya, beda ya. Iya ya, orang tua punya tanam apa Mbak? Dengan hujan ini kira-kira harapannya apa? Buah mangga sih Pak di sini. Oh, udah berbuah belum Mbak? Apa? Udah baru berbuah ini belum? Pak. Masih bunga. Oh, mangga ada bunganya ya, memang ya? Kayaknya nggak ada ya? Yang ada kan calon mangga. Bukan bunga sih Pak, apa ya namanya? Ya apa ya itu? Itunya pokoknya Pak. Pentil bahasa Jawa nih Mbak. Iya toh? Ya. Masih pentil kecil-kecil, calon pentil. Iya, kecil-kecil. Oke. Semoga pohon mangganya lebat berbuah dan manis-manis, lebat besar dan manis, nanti bisa dinikmati bareng-bareng. Oke, teman-teman sekarang, terima kasih. Jadi sedikit ngecek satu orang yang di depan saya ini Mbak Umi tadi soal gambarnya. Tulisannya Umi, jadi nggak kelihatan. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas semangatnya. Mbak Loli, boleh nggak ditutup Mbak Loli? Boleh Pak. Boleh. Yang lain boleh apa enggak? Ini jangan bilang-bilang sama yang lain loh ya, nanti ketahuan yang lain. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman sekalian, ini sesi terakhir dari kuliah kita.